Channel Study Mandiri kali ini membahas simple present. Rumusnya subject plus verb 1 plus S atau ES. Sebelum saya mulai, sangat disarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Mengenai simple present ini, digunakan pada kejadian yang bagaimana saja, akan saya informasikan disertai contoh setiap kejadiannya, setelah penjelasan setiap elemen pada rumus tersebut. Tentunya sudah diketahui tentang subject, yaitu he sebagai kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki, she untuk perempuan, it kata ganti benda, they mereka, we kami atau kita, dan I saya. He, she, it menggunakan to be is, they, we, you menggunakan to be are, dan I menggunakan to be am. Nah, untuk bentuk simple present ini menggunakan auxiliary do does. Penting untuk mengetahui dengan jelas apa itu to be. Begini penjelasannya. Bahwa mengucapkan kata kerja dalam bahasa Inggris semestinya disertai dengan to, seperti to sleep, tidur. Be sebagai kata kerja bantu, penyebutannya juga semestinya dengan to be. Coba hilangkan kata to pada to sleep dan hilangkan juga to pada to be. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kata kerja sleep sepadan dengan kata kerja bantu be. Kata kerja sleep sebagai bentuk pertama verb 1, bentuk keduanya slept, bentuk ketiganya slept. Tidak beda dengan kata kerja bantu be juga mempunyai 3 bentuk. Be bentuk pertamanya am, is, are, bentuk keduanya was, were, dan bentuk ketiganya been. To be kata kerja bantu, selain am, is, are, ada juga do, does. Tapi disebutnya auxiliary. Fungsinya sama sebagai kata kerja bantu. Kalau to be am, is, are sebagai bentuk pertama, yang bentuk pasnya was, were. Tidak beda halnya do, does sebagai bentuk pertama dan bentuk pasnya did. Dan kata kerja bantu did ini ada di dalam perut kata kerja kedua, seperti kata kerja kedua slept, sleep, slept, slept. Karena yang dibicarakan saat ini bentuk simple present, maka anggap saja setiap kata kerja bentuk pertama, sleep, di dalam perutnya ada do atau does. Sebagai contoh dalam kalimat, they sleep at 9 p.m. every day. Mereka tidur jam 9 malam setiap harinya. Anggap saja tiap kata kerja mempunyai perut. Maka di dalam perut kata kerja pertama, sleep, ada kata kerja bantu do atau does, tergantung dari subjek kalimatnya. Bila subjeknya he, she, it, maka dalam perut kata kerja pertama mengandung does. Perhatikan kata does, huruf paling belakang ada huruf S-nya kan? Maka to be is, yang juga ada huruf S-nya, digunakan pada subjek yang sama, yaitu he, she, it. Sehingga selain subjek he, she, it, maka menggunakan kata kerja bantu do untuk subjek they, we, you, I. Lihat kalimat they sleep at 9 p.m. every day. Karena subjeknya they, maka di dalam perut kata kerja pertama sleep mengandung kata kerja bantu do. Kemudian bagaimana menjadikan kalimat interrogatif atau kalimat negatif? Tentunya harus diawali dengan kata kerja bantu. Untuk itulah
anak yang dikandung kata kerja sleep berperan. Karena subjeknya they, maka yang dikandung sleep adalah do. Dan do inilah keluar dari perutnya untuk mengawali kalimat tanyanya. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi, do they sleep at 9 p.m. every day? Perhatikan kata do, ada huruf O yang sama dengan 0. Makanya, waktu kata kerja sleep mengandung do, karena subjeknya they, perutnya tidak terlihat hamil karena 0. Kemudian, bila subjeknya Alex atau he, maka dalam perut sleep mengandung does untuk he, she, it. Sehingga kalimat tersebut menjadi, he sleeps at 9 p.m. every day. Kata kerja sleep ditambah s yang sebenarnya berasal dari does. Maka kalimat interrogatifnya, keluarkan does dari perut sleep, sehingga karena does sudah keluar dari perut, maka kata kerjanya kembali seperti semula, menjadi murni, sleep. Analoginya begini, tidak beda halnya dengan ibu-ibu yang sedang hamil. Bila telah melahirkan, maka perutnya kempes kembali seperti semula. Ini hanyalah perumpamaan guna mempermudah Anda mengerti tentang kata kerja bantu dudas. Untuk merubah menjadi kalimat negatif, tentunya mudah kan? Karena hanya menambah not pada do dan does-nya. Sehingga kalimat negatifnya menjadi, they do not sleep at 9 p.m. every day. He does not sleep at 9 p.m. every day. Do not dan does not bisa disingkat dan dibaca don't dan doesn't. Sehingga terbaca, they don't sleep at 9 p.m. every day. He doesn't sleep at 9 p.m. every day. Selanjutnya, kapan dan dalam situasi bagaimana bentuk simple present ini digunakan? Yang pertama, simple present digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari yang sudah menjadi kebiasaan. Seperti pada kalimat yang telah dicontohkan. Alex sleeps at 9 p.m. every day. Alex tidur jam 9 malam tiap harinya. Pada kalimat tersebut terdapat keterangan waktu every day, setiap hari. Dan tentunya telah menjadi kebiasaan tidur jam 9 malam. Sehingga keterangannya selain every day bisa juga dengan usually, biasanya. Yang kedua, simple present juga bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan kadang-kadang saja. Sometimes, Alex sleeps at 9 p.m. Yang ketiga, bentuk simple present digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara periodik atau secara berkala. Misalnya sekali dalam seminggu, once a week. They sleep at 4 a.m. once a month. Mereka tidur jam 4 pagi sekali sebulan. Mungkin karena begadang. Yang keempat, simple present digunakan untuk sebuah jadwal yang tetap. Sebagai misal, Bank BCA mempunyai jadwal tetap mulai buka jam 8 pagi. Kalimatnya, BCA Bank opens at 8 a.m. Yang kelima, simple present digunakan untuk hal yang permanen atau demikian kenyataannya. Sebagai misal, I work at the bank. Pekerjaan saya memang sebagai pegawai bank. Contoh lainnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Selanjutnya, hal yang penting lainnya, bagaimana cara penulisan yang benar pada kata kerja pertama, apakah hanya ditambah s saja atau ditambah es untuk subjek
he, she, it. Berikut ketentuannya. Yang pertama, pada umumnya kata kerja pertama langsung ditambah S saja, seperti sleep menjadi sleeps, work menjadi works. Ketentuan kedua, bila kata kerja berakhir dengan huruf S, SH, CH, X, maka kata kerjanya ditambah ES, seperti cross, menyeberang, menjadi crosses, wash, mencuci, menjadi washes, search, mencari, menjadi searches, dan fix, memperbaiki, menjadi fixes. Ketentuan ketiga, bila kata kerja berakhiran dengan huruf Y, maka Y berubah menjadi I, baru kemudian ditambah ES. Sebagai misal, kata kerja study, belajar, menjadi studies. Ketentuan yang terakhir, kata kerja lainnya, seperti go menjadi goes, do menjadi does, have menjadi has. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.